Shalom Bapak Ibu, subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea serta jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, mari kita siapkan diri untuk kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas dunia kerja kita hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai tugas kerja kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh yang mengganggu, bahkan yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Saudara, Mazmur 130 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, ayat 1 ini menarik. Dikatakan begini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata jurang adalah lembah yang dalam dan sempit serta curam dindingnya. Suatu tempat yang sangat gelap dan tentu saja mengerikan. Ketika seseorang sedang melewati jalan yang di sisinya ada jurang, pastilah ada rambu, ya kan? Supaya kita berhati-hati. Jika tidak berhati-hati, bisa fatal akibatnya. Saudara, jika sudah terperosok atau jatuh ke dalam jurang curam, rasanya sulit untuk tetap hidup. Kita pun sulit menyelamatkan diri sendiri. Kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak bisa dibayangkan saudara, betapa ngeri dan menderitanya bila seseorang jatuh ke dalam jurang. Saudara, terkadang kita juga mengalami keadaan yang demikian, di mana masalah dan kesesakan datang melanda hidup kita. Dan kita pun merasa tak berdaya, sedih, perih, sakit, putus asa, seperti berada dalam jurang yang sepertinya tidak ada harapan, dan kita tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seluruh subscriber yang selalu saya cintai, keadaan demikian juga pernah dialami oleh seorang Daud. Tapi perhatikan saudara, dia tidak menyerah begitu saja atau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri, atau bahkan menyalahkan Tuhan yang justru akan
makin menenggelamkannya dalam ratap. Daud tahu kepada siapa ia berharap dan meratap. Di Mazmur 130 ayat 2, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Daud datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan memohon belas kasih-Nya. Kemudian dia berkata di ayat 3, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Daud sadar bahwa dirinya penuh kesalahan. Dan mungkin saja penderitaan yang dialami Daud sebagai akibat kesalahan dan pelanggarannya. Itulah sebabnya ia memohon ampun kepada Tuhan. Dan kemudian dia berkata di ayat 4, ya kan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dia katakan, kepadamu atau padamu ada pengampunan. Saudara, asal bertobat dengan sungguh, ya, serius begitu ya, Tuhan pasti akan mendengar teriak minta tolong kita. Yang penting bertobat sungguh-sungguh, bukan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Kalau saudara hari ini tobat, besok kumat, itu namanya saudara permainkan Tuhan. Nah, asal bertobat dengan sungguh, Tuhan pasti akan mendengar teriak kita minta tolong. Karena itu Daud menanti-nantikan Tuhan. Bahkan pengharapannya kepada Tuhan, dia katakan di ayat 6 digambarkan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Hal itu menunjukkan betapa Daud sangat mengharapkan Tuhan. Daud sangat yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya kan? Saudara, Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong, dan pengharapan itu menurut Rasul Paulus tidak mengecewakan. Sebab itu saya mau katakan dengar baik, tetaplah berharap kepada Tuhan dan nantikan Dia. Pada saat yang tepat, Dia pasti akan mengangkat kita dari jurang terdalam yang bagaimanapun. Jadi jurang itu bukan hanya berbicara soal secara fisik, tapi mungkin masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Dan Tuhan pasti mengangkat kita dari jurang terdalam sekalipun. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup menolong engkau. Sebab itu biarlah engkau tetap berharap kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Karena itu kami menaruh harapan hanya kepadamu. Seperti Daud yang berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Terima kasih Tuhan. Kami pun sering menghadapi tantangan kesulitan. Kami percaya ada Engkau yang sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Kau tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan Engkau tidak memandang kami hina. Sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau senantiasa berseru kepadamu. Dari jurang maut sekalipun. Sebab Engkau yang sanggup menolong kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti